Shalom aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Berbicara dalam bingkai NKRI ya, toleransi saling menghargai ya. Saya akan memberi informasi, mungkin informasi ini silahkan dipikirkan ya. Saya sudah memikirkan ini lama. Begini judulnya, narasi Yesus Muslim berbalik ke agama sendiri. Bapak Ibu Saudara, jika Anda menarasikan Yesus itu beragama Muslim, itu berbalik ke agama Anda sendiri loh. Ya, ada dua orang ini dulu mantan jagoan Alkitab Ibrani ya, kemana-mana nenteng Alkitab Ibrani. Jumlah kitabnya itu perlu digotong dua orang ya. Lalu sudah nyerah karena saya Henry Tandianta menjelaskan Ibranimu itu palsu, Bereshit bara Elohim. Kalau kamu mengacu kepada Alkitab yang Ibranimu itu, di situ Allah itu jamak. Ya, pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Lalu belum nanti di dalam Ulangan 6 ayat 4 yaitu Adone Elohiminu, Adone Echad. Ternyata Allahnya Yahweh diganti pakai Adone ya. Lalu mereka mulai sadar ya. Saya sudah lama menyampaikan itu Alkitab Ibranimu itu palsu, obongen, bakaran aja. Mungkin dia sudah sadar ya. Lalu dia walaupun malu-malu ya, dia meninggalkan yang namanya Alkitab yang dibangga-banggakan, yaitu Ibrani itu. Lalu dua orang ini menarasikan Yesus Muslim. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menarasikan Yesus Muslim sebenarnya berbalik ke keyakinanmu sendiri loh. Ya, anak sekolah dasar, anak SD itu sudah tahu kalau kekristenan itu muncul abad pertama, sedangkan Muslim muncul abad ke-7. Nggak usah perlu pakai dalil yang panjang-panjang, pakai logika sederhana saja. Yesus yang muncul abad pertama kok beragama Muslim yang muncul abad ke-7 ya. Tidak bisa dijelaskan pakai akal sehat ya. Oke, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Dua orang ini saya sih sudah lama ya. Sudah lama saya pernah sampaikan juga kok ke saudara-saudaraku dari Muslim ya. Begini, ada satu orang ngakunya sudah jadi mu'alaf, tapi dia masih mempertahankan sebagai evangelis. Anda tahu nggak evangelis itu apa? Evangelis itu ada di Alkitab loh. Di dalam Efesus 4 ayat 11. Yesus memilih seseorang jadi evangelis. Ini orang ini kenapa dia tidak menanggalkan evangelisnya? Evangelis itu pemberita Injil. Injil itu Yesus. Jadi dia itu sebenarnya pemberita Yesus. Lah kok jadi mu'alaf? Itu dia yang saya sudah pernah sampaikan. Ini orang ini apa ya? Apalagi nyusup begitu. Saya sudah ngasih warning dulu ya. Orang ini tidak berani meninggalkan evangelisnya. Ya. Saya kenal sama orang ini ya. Saya sering ngobrol sama orang ini. Itu yang satu. Yang satu lagi ini juga sama ya. Kalau ketemu saya masih ngomong haleluya loh. Shalom Pak, jadi haleluya. Gitu ya. Enggak usah lah, yang satu lagi saya nggak mau sampein lah ya. Nanti enggak perlu lah ya, nggak perlu lah. Ya, yang satu lagi itu sama seperti itu juga. Saya sudah lama sebenarnya saudara-saudara umat Muslim ya. Hati-hati kok saya mencurigai nggak enak ini, sebenarnya orang ini mu'alaf beneran apa enggak ya? Dua orang ini ya. Saya sudah sering ketemu sama dua orang ini ya toh. Ya. Mereka sekarang ini menarasikan pakai kaos ya, pakai kaos ditulis Yesus Muslim. Ini berbalik sama dulu. Kalau dulu pernah ada kaos seperti itu, hitam juga, kaosnya hitam, tulisannya putih
Muslim ikut Yesus. Kalau sekarang dibalik ya toh. Yesus jadi Muslim seperti itu ya. Saya sih sudah lama, udah lebih dari setahun saya menginformasikan hati-hati nih dua orang ini nih ya. Katanya mu'alaf kok masih ngaku sebagai evangelis. Evangelis itu nggak sembarangan loh, pemberita Injil loh, ada ayat Alkitabnya loh. Yesus memilih seseorang itu jadi evangelis loh. Itu yang milih Yesus loh, bukan sembarangan loh. Kalau dia tidak bisa meninggalkan evangelisnya, perlu dicurigai sebenarnya dia itu mu'alaf atau enggak. Ya, kalau dia itu ngaku mukalaf ya toh, tapi ya kalau secara intern masih ngomong haleluya dan masih itu juga ya sudahlah, aku nggak usah sampein ya. Perlu dicurigai ya. Dua orang ini yang menarasikan Yesus Muslim tujuannya untuk apa ayo? Tujuannya untuk bikin gaduh. Catat baik-baik, dua orang ini ya yang menarasikan Yesus Muslim pakai kaos hitam tulisan putih, yang oleh anak SD saja mudah sekali untuk dijelaskan ya. Ya tidak perlu berlama-lama pakai dalil ya. Yesus yang abad pertama tidak mungkin meyakini beragama kepada yang muncul abad ke-7. Sekarang coba ya saudara-saudaraku umat muslim yang asli ya, bukan dari para mukalaf yang masih diragukan ya, masih diragukan seperti ini. Aku mau nanya, apakah di Muslim ada perintah tolong itu jelekin tuh orang Kristen? Yesus itu tolong dihujat-hujat? Apa ada? Setahu kami justru di dalam agama Muslim sangat hormat kepada Yesus. Soal pemahamannya beda tidak masalah. Ya, soal misalnya Anda mengimani bahwa Yesus itu tidak seperti yang diimani oleh orang Muslim, ya, tidak apa-apa. Tetapi tidak ada, ya, menghujat Yesus itu tidak ada. Nah, saya curiga dua orang ini yang ngaku mu'alaf ini, kenapa dia menarasikan menghujat Yesus? Ya, dari satu sisi dia sudah tidak mencerminkan bahwa dia seorang Muslim, karena Muslim tidak boleh menghujat Yesus. Ayo, benar apa benar? Benar Pak Hati. Nah, dia melakukan ini kan dalam rangka apa? Yang berbalik ke agamanya sendiri yang sekarang dia suka ngaku-ngaku sebagai Muslim itu. Makanya dari lama saya sudah pertanyakan dua orang ini gitu loh. Dua orang ini sebenarnya benar enggak ini mukalafnya ini ya. Jangan-jangan ya cuman ngaku-ngaku ya nggak mau meninggalkan jabatan sebagai evangelis gitu. Padahal evangelis itu adalah dipilih oleh Yesus di dalam Efesus 4 ayat 11. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam bingkai NKRI, karena tidak ada perintah dari saudara-saudaraku yang berkeyakinan Muslim ya, agama yang Muslim, tidak ada perintah untuk menjelek-jelekan Yesus. Setahu saya orang Muslim itu sangat hormat kepada Yesus, terlepas dari apa dia memahami Yesus, Isa Al-Masih, ya, seperti itu. Nah, dua orang ini menarasikan yang bertentangan. Perlu dipertanyakan, mu'alafnya ini beneran apa enggak? Kalau saya sih sudah tahu, kalau saya, ya, beberapa kata yang muncul dari dia, ya termasuk soal sudahlah ya. Saya sih sudah langsung menyimpulkan ya, nggak tahulah tujuannya untuk apa, saya juga nggak ngerti ya tujuannya untuk apa dua orang ini. Tetapi mohon kepada saudara-saudaraku dari yang Muslim asli ya, bukan dari para mukalaf seperti ini ya, coba waspada ya Pak ya, karena dengan narasi itu berbalik ke hal-hal yang negatif tentang agama Muslim loh. Muslim tidak ada menjelekkan Yesus, nggak ada seperti itu. Seorang Muslim sejati tidak ada menjelek-jelekan Yesus ya. Bahkan dulu saya juga orang Muslim, sangat hormat ya. Tapi Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, ya nggak apa-apa. Tapi tidak ada menjelek-jelekan ya, tidak ada ya. Seperti itu. Jadi saya bicara dalam bingkai Indonesia Pancasila kepada saudara-saudaraku yang hanya gara-gara kamu sekarang sudah nyerah toh dengan Alkitab Ibranimu yang KW itu ya.
lalu kamu mencari citra atau mencari pengakuan gitu ya. Lalu kamu menarasikan Yesus Muslim. Tak kasih tahu ya, kalau kamu mau jadi mu'alaf, jadilah mu'alaf ya. Tinggalkan itu gelar evangelismu, udah aja ya, naik haji sana. Kalau nggak punya ongkos ngomong sama HTD. Ya seperti itu ya. Sana naik haji ya. Bagi kami nggak ada beda apa-apa kok. Tapi lebih baik kalau kamu jadi muslim, jadilah muslim yang benar. Jangan kamu justru malah menjelek-jelekan Yesus yang akibatnya, loh kami yang orang muslim nggak ada perintah menjelekkan Yesus. Nggak ada itu. Kami sangat menghormati ya Nabi Isa, silahkan Anda mau nyebut Nabi juga nggak masalah bagi kami ya. Seperti itu ya. Juga satu lagi ya, karena kamu juga sudah malu toh, nyerah dengan Alkitab Ibrani. Wah, HTD ini membongkar semua nih Alkitab Ibrani, ternyata palsu ya. Sama itu orang-orang dari Tritunggal juga sudah nyerah ya. Lalu kamu nyerah, lalu kamu mencari jati diri dengan seperti itu. Dulu pernah ada kaosnya hitam juga tapi dibalik, Muslim ikut Yesus. Sekarang dibalik, Yesus jadi Muslim ya. Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, orang-orang yang bikin gaduh ya, perlu dipertanyakan keimanannya. Kalau kamu sebagai seorang muslim sejati pasti tidak senang bikin gaduh. Betul apa betul? Betul ya? Ya. Kalau Anda aku udah mu'alaf Pak. Ya kalau mu'alaf jadilah mu'alaf yang benar. Tidak mungkin seorang mu'alaf yang sudah jadi muslim kok demen hal-hal yang gaduh. Ya, itu sampel kok ya. Berlaku juga di Kristen juga begitu. Kalau Anda seorang Kristen pasti nggak suka yang gaduh-gaduh. Dialog boleh nggak Pak? Boleh. Ya Henry Tandianta ini jagonya debat kok, jagonya dialog kok. Fakta itu ya, fakta. Tetapi tidak suka yang gaduh. Dialog ya dialog dalam bingkai Indonesia Pancasila, kan begitu. Ya, ya. Pak HTD terima kasih Pak ya. Umat muslim ini jadi perlu meneliti ulang. Ini kok ada mu'alaf, nggak mau meninggalkan gelar evangelis ya. Udah gitu kok menjelek-jelekan Yesus. Kami sebagai umat muslim ya, saudara-saudara umat muslim ya, sudah tahu toh ya. Umat muslim itu juga tidak pernah menghina-hina Yesus, tidak pernah. Lah ini kok malah menjelek-jelekan, kan sebenarnya berbalik ke agama sendiri toh. Ya diteliti Pak ya, waspada ya Pak ya. Saya sudah menyampaikan ini hampir setahun yang lalu loh. Ya. Ya. Kedua, yang satu lagi yang suka jualan topi sama jaket itu secara pribadi ngomong sama saya ya. Yang saya menyimpulkan, walah, jadi tujuanmu apa? Mau jadi mu'alaf itu tujuanmu apa? Ya, cengenges-cengenges saudara ya. Ya. Ya seperti itu. Ya sudahlah ya. Kita sekarang merajut Indonesia Pancasila, toleransi saja. Jangan bikin gaduh ya. Ya, saudara-saudaraku jangan bikin gaduh. Kalau kalian mau jadi muslim, jadilah muslim ya. Muslim yang baik ya. Karena kalau seorang yang berkeyakinan yang baik itu tidak mungkin suka gaduh. Enggak suka Pak ya. Kalau seseorang meyakini dengan keyakinan itu enggak suka gaduh ya. Lah ini kok kamu malah menciptakan kegaduhan ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu boleh. Terima kasih ya Pak HTD mengingatkan ke orang-orang muslim, waspada, tidak semua mu'alaf itu sungguh-sungguh ya. Perlu juga dipertanyakan kemu'alafanmu ini beneran apa enggak ya. Kalau kamu mu'alaf sejati ya enggak menjelek-jelekan keyakinan lain dong. Kan mesti begitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.